semua? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar IPAS bab 7 bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Lalu topiknya adalah aku dan kebutuhanku. Farhan, Ajril, Dapin, Septian, dan semuanya mohon perhatiannya ya. Apakah ada yang tahu apa arti dari kebutuhan? Iya, betul. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang baik. Tuh lihat, ada gambar baju, ada gambar rumah, ada gambar makanan, handphone, motor. Iya, betul. Semua itu adalah kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan kepentingan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan kepentingan dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kebutuhan premier, itu adalah kebutuhan utama kita. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tertier atau kebutuhan barang-barang bermerek atau barang-barang yang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan utama kita terdiri dari tiga. Yang pertama adalah pangan atau makanan. Contohnya apa? Contohnya makanan itu adalah nasi, lauk pauk, ikan, ayam. Lalu yang kedua adalah sandang. Sandang itu adalah jenis pakaian kita untuk melindungi kita dari kedinginan. Lalu yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Tempat tinggal kita itu contohnya apa? Ada rumah. Itu adalah contoh dari papan. Lalu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang ada setelah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok terpenuhi semua. Kebutuhan sekunder itu contohnya adalah alat rumah tangga seperti kulkas, TV, kompor. Lalu ada alat transportasi seperti motor, mobil. Lalu ada kebutuhan hiburan. Contohnya adalah kita liburan ke pantai, kita berolahraga, dan banyak lagi. Yang terakhir adalah kebutuhan tertier atau kebutuhan barang-barang mewah. Kebutuhan tertier ini muncul ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi semua. Contoh kebutuhan tertier adalah emas, mobil mewah, handphone yang mahal. Oke, itu semua adalah kebutuhan tertier. Jadi kesimpulannya, dalam kebutuhan berdasarkan kepentingan, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dahulukanlah kepentingan primer dibandingkan kepentingan yang lainnya. Nah, kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan waktu. Di sini kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan penting dan mendesak. Kedua, kebutuhan penting tapi tidak mendesak. Ketiga, kebutuhan mendesak tapi tidak penting. Dan yang keempat adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan tidak penting. Kebutuhan penting dan mendesak adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda-tunda. Karena kalau ditunda akan mengakibatkan hal yang buruk. Contohnya adalah ketika kita lapar kita harus segera makan. Ketika kita sakit kita harus segera pergi ke dokter. Lalu ketika ada PR buat besok kita harus segera mengerjakannya. Lalu ada kebutuhan penting tapi tidak mendesak. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi tapi tidak harus secepatnya. Kita masih bisa merencanakannya. Contohnya adalah belajar untuk nanti ujian. Contoh lagi adalah berolahraga. Contoh lain lagi adalah menabung. Kebutuhan mendesak tapi tidak penting adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi, tapi bila tidak terpenuhi pun tidak akan menjadi hal yang buruk. Misalnya ketika ada WA masuk, kita tidak harus segera membalasnya. Ketika sepatu kita rusak, kita tidak harus segera membelinya, kita masih bisa memperbaikinya. Ataupun ketika tas kita rusak, kita jangan dulu beli tas yang baru, kita masih bisa memperbaikinya. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tidak mendesak dan tidak penting. Kebutuhan ini tidak terlalu kita butuhkan. Bahkan kalau kita tidak memiliki hal tersebut, tidak akan menjadi hal yang buruk bagi kita. Yang pertama adalah misalnya membawa handphone ke kelas tapi kita tidak disuruh oleh guru. Yang kedua adalah mengobrol ketika kita sedang belajar. Yang ketiga, membeli tas baru padahal di rumah tasnya masih bagus.
Nah, kesimpulannya, kebutuhan berdasarkan waktu adalah kita dituntut untuk dapat memilih kebutuhan berdasarkan prioritas waktu, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Nah, sekian dulu penjelasan materi A, aku dan kebutuhanku. Semoga kelompok 2 dan kelompok 4 mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.